Amerika Serikat memiliki beberapa senjata paling mematikan di dunia. Negara adikuasa ini terus mengembangkan persenjataan dan kendaraannya untuk mengungguli para pesaingnya dengan beberapa perusahaan teknik terbesar yang menyediakan peralatan ini. Maka, tidak mengherankan bahwa persembahan terbaru Angkatan Darat AS telah menarik perhatian beberapa orang. Mari kita lihat 3 rilis baru paling menarik yang telah dipamerkan oleh Angkatan Darat AS. Pertama, kita akan mulai dengan senjata yang sangat kuat. Ini adalah Lingfed 30 mm M230 LF. Ini adalah meriam otomatis yang merupakan versi dari meriam otomatis 30 mm M230 asli yang dipasang pada seri A64 helikopter serang Apache. Alasan mengapa mereka merasa perlu untuk mengubah M230 asli adalah agar lebih cocok untuk dipasang pada kendaraan ringan di perahu kecil. Versi ini ditawarkan dengan dua panjang laras, 1,66 m dan 1,524 m. Ada 4 perubahan utama antara meriam asli dan Canon LF ini. Yang pertama adalah bahwa sistem umpan telah diubah dari umpan tanpa tautan menjadi umpan tautan, yang menggunakan standar AS AIDEN atau tautan DEVA yang disertakan dengan sebagian besar amunisi ini adalah tempat mendapatkan tag LF-nya. Ia akan menerima tautan dengan kait atau loop yang mengarahkan motor listrik. Sistem kontrol juga telah diubah dari 12 volt 40 siklus AS menjadi 24 volt DC, yang membuatnya kompatibel dengan sistem kelistrikan kendaraan standar. Perubahan ketiga adalah sistem anti-hang vire yang telah disertakan, seperti sistem yang digunakan pada senapan rantai Bushmaster 25 mm M242. Sistem ini telah terbukti efektif di semua aplikasi Bushmaster. Perubahan penting terakhir adalah sistem pemasangan recoil dan kanon yang direvisi untuk menyediakan integrasi menara kendaraan yang lebih mudah. Ini sangat penting karena fleksibilitas untuk digunakan pada kendaraan yang lebih ringan adalah yang paling utama. M230 LF telah diintegrasikan ke dalam beberapa sistem menara dan saat ini sedang diuji coba dengan beberapa negara. Keuntungan besar dari sistem ini adalah daya mematikan yang luas dari putaran amunisi M789 berdaya ledak tinggi. Tujuan ganda yang dapat digunakan dengan meriam amunisi ini diklaim sebagai multiguna sejati dan memberikan kinerja anti-material, anti-personel, dan anti baju besi ringan yang sangat baik. Di atas ini juga akan menembakkan peluru M799 dan M788, serta semua amunisi AIDEN DEVA. Kompatibilitas dengan berbagai jenis amunisi akan menjadi nilai tambah utama bagi siapapun yang mencari persenjataan yang dapat beradaptasi. Fitur lainnya termasuk pengumpan dinking yang memanfaatkan amunisi yang terhubung dan laras panjang yang diperpanjang, yang memberikan kecepatan moncong dan daya yang lebih besar dari proyektil M789HP serta NATO standar 30 mm AEN DEVA yang sama. Selanjutnya, kita akan melihat sistem pertahanan udara jarak pendek Striker A1 Initial Maneuver atau disingkat M-SHORAD. Ini dikembangkan oleh General Dynamics Land Systems dan Leonardo DRS untuk Angkatan Darat AS. Platform pertahanan udara ini telah dirancang untuk menyediakan pertahanan udara dan rudal terhadap berbagai ancaman udara ketinggian rendah, seperti rudal jelajah, pesawat sayap putar dan sayap tetap, serta sistem udara tak berawak grup 1, 2, dan 3. M-SHORAD juga akan menawarkan perlindungan terhadap roket, artileri, dan mortir. Sistem ini juga sedang diproduksi untuk memerangi ancaman rudal balistik regional seperti Patriot dan sistem pertahanan area ketinggian tinggi terminal. Sistem ini dipasang pada kendaraan lapis baja roda 8X8 General Dynamics Striker A1 yang dilengkapi dengan mesin Caterpillar C9 berkekuatan 450 tenaga kuda ditambah sistem suspensi 60.000 lb. Desain lubang V ganda dari kendaraan tempur Striker A1 memberi Angkatan Darat AS kemampuan bertahan yang tinggi terhadap ranjau dan alat peledak rakitan. Sistem M-SHORAD dilengkapi dengan sistem menara platform senjata terintegrasi yang dapat dikonfigurasi ulang dari MOG. Ini memberi sistem kemampuan bertahan yang meningkat secara signifikan terhadap ancaman udara. Menara ini dipersenjatai dengan senjata kinetik dan non-kinetik yang dapat mendeteksi, mengidentifikasi, melacak, dan menghancurkan musuh yang muncul. Platform ini juga memungkinkan konfigurasi senjata yang berbeda, termasuk sepasang rudal udara ke permukaan AGM-114L Longbow Hellfire yang dapat mengalahkan target udara dan darat, ditambah 4 sistem pertahanan udara portable RIM
92 Stinger yang digunakan untuk menghancurkan target udara lapis baja ringan dalam jarak 4.800 m. Persenjataan sekunder sistem M-Shorat mencakup senapan rantai Bushmaster XM91430 mm dan senapan mesin COAS M247,62 mm. M61 Vulcan adalah senjata terakhir yang akan kita lihat. Senjata ini lebih merupakan senjata klasik tetapi masih digunakan di negara-negara di seluruh dunia. Tak lama setelah Perang Dunia Kedua berakhir, militer AS membutuhkan senjata yang dapat menembak jatuh pesawat tempur terbaru. Hasilnya adalah meriam putar M61 Vulcan. Vulcan menggunakan kartrid 20X102 mm dan dioperasikan secara hidrolik. Meskipun pada awalnya menggunakan amunisi yang terhubung, ia memiliki jangkauan efektif sekitar 600 m. Ia menembakkan pelurunya saat kelompok laras berputar, yang memungkinkannya untuk menembakkan sejumlah besar peluru dalam suksesi cepat. Tidak hanya mampu menembakkan 100 peluru per detik atau 6.000 peluru per menit, tetapi juga sangat andal. Menurut laporan, diprediksi akan macet atau gagal hanya sekali setiap 10.000 peluru. Dengan laju tembakan yang luar biasa ini, tindakan harus diambil dengan amunisi pesawat yang dipasangi M61, karena hanya akan membawa begitu banyak amunisi. Ini mengendalikan berapa banyak amunisi yang dapat ditembakkan. Dalam perkembangan selanjutnya, General Electric memecahkan masalah ini dengan menambahkan pengontrol semburan sementara. Pekerjaan pada Vulcan dimulai pada tahun 1940-an, tetapi meriam putar ini tidak melihat aksi hingga 1965 selama Perang Vietnam. Banyak yang berubah sejak saat itu, tetapi hal yang tidak berubah adalah popularitas M61. General Electric menjual divisi persenjataannya ke perusahaan Martin Marietta, yang kemudian menjadi bagian dari Lockheed Martin. Lockheed kemudian dibeli oleh General Dynamics, dan inilah yang mengendalikan M61 saat ini. Apa pendapat Anda tentang senjata ini? Beritahu kami di komentar dan silakan sukai video ini jika Anda menikmatinya. Terima kasih telah menonton.